Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farizal Fadil. Saya akan melakukan observasi di dalam sebuah perusahaan atau ekspor yang bergerak di bidang otomotif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sudin Ramadan. Di sini saya dengan rekan saya yang nantinya dengan Farizal Fadil akan melakukan observasi wawancara mengenai mata kuliah SDM, yaitu manajemen sumber daya manusia di bengkel Auto Expert di Padang. Untuk video selengkapnya mari kita lihat. Sebelumnya boleh saya tahu dengan Bapak siapa? Saya Adi sebagai pelapor. Jadi hari ini kami bermaksud untuk observasi mengenai bengkel Auto Expert bulan sebagai pelengkap mata kuliah kami. Jadi untuk yang pertama itu Auto Expert ini termasuk produksi atau jasa Pak di dalam. Kalau Indonesia itu lebih ke jasa ya, karena kita lebih ke pelayanan servis, dengan jasa servis sama penjualan spare part. Pelayanan Auto Expert ini sendiri atau di bawah naungan Pak? Kalau kita di bawah naungan ASA internasional, cuma kita misalnya itu ASA masih komersial di bawah pemerintah. Jadi target utama Auto Expert ini di bidang apa Pak? Kalau target kita sendiri itu menarik tadi pelanggan Toyota yang sudah lama keluar yang ada servis Toyota ini, menarik tadi ke servis di Auto ini, dia mendapati database kita menarik juga dari kendaraan yang ternyata. Mungkin perlu saya rekam biar kemudian Pak, di Auto Expert ini khusus di pabrikan Toyota atau ada pabrikan lain yang boleh? Jadi itu outlet seluruh merek lah. Nah, Toyota ini kalau di cabang induknya waktu itu sendiri kan khusus Toyota aja. Nah, di kita di anak-anaknya Expert ini di multi brand semua brand yang kendaraan itu bisa kita. Kemudian untuk spare part itu khusus Toyota atau semua Kalau di spare part itu ada dengan variatif ya. Ada yang Toyota, ada yang non Toyota. Kemudian untuk penjualan spare part itu langsung dari vendor atau kita yang cari sendiri? Kalau untuk spare part kita dikirim dari Toyota sama Toyota sendiri dari TAM. Oh, dan langsung bikin dari tambah. Nah, kemudian untuk daftar jabatan Pak. Jadi ada berapa jabatan yang di organisasinya Pak? Kalau organisasi secara keseluruhan itu ada berapa tingkatan ya? Pertama dari kadetnya, kepala manajemen, kepala divisi, terus ada kepala area, ada kepala bengkel, baru teknisi. Terus kita 5 ya. Ada sekitar 5 Pak. Kemudian di dalam sistem perekrutan karyawan di Auto Expert ini dia melakukan prosedur seperti apa Pak? Kalau untuk perekrutan kita secara umum itu kita lakukan pertama ya seperti masuk kemarin sama ya, kita daftar dulu awalnya psikotes, setelah itu interview kesehatan, lalu periksa psikolog baru kita masuk ataupun dalam jangka kontrak. Jangka kontraknya berapa lama Pak? Itu tidak memiliki besar, ada yang kontrak pertama 1 tahun, tergantung misalnya mau apa bisa tambah 3 bulan atau 1 tahun lagi.
dari kondisi sendiri. Kalau dia bagus untuk perkembangannya bisa jadi ya tambah teknologi atau jadi komputer. Nah, untuk sistem tadi kan ini adalah anakan perusahaan. Jadi Auto Expert ini boleh melakukan rekrutmen mandiri atau harus dari melalui perusahaan dulu? Kalau kita rekrutmen mandiri, cuma dia perform lagi besar. Berarti harus ada informasi di perusahaan dulu. Nah, berkoordinasi. Kemudian untuk pengumuman lowongan kerja itu biasa dilakukan melalui apa aja? Kalau biasa melalui website kita sendiri atau apa media massa. Gitu masa. Kemudian beralih dari itu Pak, sistem pelatihan dan pengembangan untuk karyawan biasa Auto Expert menyediakan guidance kerja. Kalau untuk pelatihan karyawan itu ada ikatan trainingnya ya, itu dari sama dengan tersebut pada kereta PKCN, yaitu ada PKCN, PKCN. Jadi kemudian bagaimana Bapak memastikan bahwa karyawan memiliki keterampilan dan pengetahuan sesuai dengan job description mereka Pak? Nah, dari pekerjaan sehari-hari kita ada menilai KPI-nya sendiri. Nah, dari sana kita bisa menilai untuk mengevaluasi setiap 4 bulan atau 3 bulan. Berarti setiap 3 bulan, setiap 6 bulan evaluasi. Untuk waktu kerja itu dari mulai jam berapa Pak? Waktu kerja kita tuh ada 2 shift ya, dari jam 8 sampai jam 4, dari jam 10 sampai jam 6 sore. Itu ada 2 shift. Nah, kemudian untuk sistem penggajian, apakah berdasarkan jam kerja Pak, tanggung jawabkah, atau kombinasi keduanya? Kalau untuk gaji itu mengikuti daerah masing-masing. Nah, terutama kalau misalnya ada di Filipina kerja itu yang Nah, mungkin sedikit pertanyaan yang agak sensitif Pak, yang perlu kami cari informasi. Apa saja masalah yang sering dihadapi oleh karyawan Pak di waktu kalau problem yang teknis ya, karena di sini kita ini bukan mobil kereta aja, tapi kereta juga. Nah, secara teknis kita lakukan putar ini sambil berjalan misalnya dari dalam saat pengerjaan mobil kita menjadi pada kerjaan, apa itu kita sudah pengerjaan itu kita resolusi. Jadi ya belajar juga sama divisi kita gitu kan. Kemudian bagaimana perusahaan menangani masalah tersebut Pak? Selain melakukan pelatihan ini. Kalau untuk perusahaan sendiri ya kita ada trainingnya online ya, kayak video dikirim terus ada update dari perusahaan mana yang sudah melakukan kendala tersebut itu dikirim ke grup. Nah, mengenalkan satu kalau ini kan ada juga nama kalau di dalam Baik, oke. Itu saja pertanyaan yang kami ajukan Pak. Terima kasih banyak atas pertanyaan yang sudah dijawab dengan sangat lengkap oleh Bapak. Ya, Pak Fadil dan saya Pak mungkin untuk kembali ke kampus untuk melakukan aktivitas lain. Terima kasih. Baik.